Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Summa amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, hidayah dan petunjuknya kepada kita semua sehingga kita kembali melanjutkan kitab Madkhal ila Tasawuf al-Islami, pengantar memasuki tasawuf Islam oleh Sayyidina Maulana Nuruddin Dr. Al-Jumah sallallahu taala wa nafa'ana Allah bi ulumihi fid daraini wa dan semua guru-guru kita. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Sayyidina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan rahmat bagi alam semesta. Kemudian pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang nafsu tingkatan keempat, iaitu nafsul mutmainnah, yang merupakan awal marhalah al-kamil. Itu tingkatan al-kamil. Kemudian kita akan memasuki marhalah berikutnya, itu marhalah kelima, yaitu an-nafsu radiyah atau tingkatan kelima, yang merupakan juga marhalah al-kamilah setelah marhalah pertama itu nafsul mutmainnah. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi fid dharain. Al-martabatul khamisah an-nafsul radiyah fasayruha fillah. Jadi nafsu marhalah kelima ini iaitu nafsu radiyah. Radiyah ismu fa'il. Radiyah ini as-salik atau orang yang mengadakan perjalanan, menempuh perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita kenal dengan salik atau murid. Radiyah itu dia reda dengan segala apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia reda dengan semua takdir, semua keputusan Allah Subhanahu wa taala, baik itu baik maupun buruk. Karena tidak ada yang terjadi di alam ini kecuali sesuai dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marhalah ini marhalah radiyah. Dia reda apa saja yang Allah kehendaki, yang Allah lakukan, baik berupa cobaan, nikmat, pemberian, musibah, corona dan sebagainya, dia rela menerimanya karena itu takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fasairuha fillah. Jadi yang pertama nafsul ammara dengan nafsu al-lawwama itu as-sairu ilallah. Jadi berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-mulhama itu as-sair itu Allah. Itu as-sair Allah. Kemudian nafsul mutmainnah as-sair ma'allah. Kemudian jadi as-sair ma'allah itu berjalan sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nafsul radiyah fillah. Ini dia berjalan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyaksikan kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan lagi jalan nafsu atau syaitan dan sebagainya, tetapi fi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa alamuha alamul lahut. Jadi alamnya ini adalah alamul lahut. Jadi yang pertama al-ammara alamuha al-qalb. Itu tempatnya di hati. Kemudian al-lawwama
ini. Dan kemudian masuk ke itu alam ruh. Kemudian masuk mulhama, itu alamha ini asir atau ruh. Kemudian nafsul mutmainnah alamha asir. Kemudian yaitu al-haqiqah al-Muhammadiyah. Kemudian an-nafsu radiyah alamha yaitu alamul lahut. Jadi nafsul mutmainnah alamha al-haqiqah Muhammadiyah. Jadi beranjak dari mulai dari hati, kemudian ruh, kemudian masuk ke hakikat Muhammadiyah. Kemudian masuk ke alamul lahut. Alamul lahut itu alam ketuhanan. Jadi ada banyak alam. Alamul arwah, alamul barzah, alamul muluk, alam malakut, alamul lahut, alamul nasut. Alamul lahut itu alamul khalq, alamul khaliq, itu alam ketuhanan. Yang kebalikannya adalah alamul nasut, itu alamul khalq. Jadi alamul lahut ini setelah alamnya ini hakikat Muhammadiyah, itu di atas tingkatannya. Kemudian naik dari derajatnya ke alamul lahut, yaitu alam ketuhanan. Jadi setelah sampai ke hakikat Muhammadiyah, Nabi akan mengatakan, kamu naik berjalan menuju ke Allah Subhanahu wa taala. Di alamul lahut di mana seorang salik yaitu dia berada di al-fana, melewati al-fana akan memasuki alamul baka. Di sana dia bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya katakan alamul lahut karena yatakallam bilisani Allah Subhanahu wa taala, yamshi berjalan dengan kaki Allah Subhanahu wa taala, berbicara dengan lisan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia melihat dengan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan alamul lahut. Itu karena marhala ini dia fana dengan dirinya. Bukan lagi fana dengan sifat, tetapi fana dengan dirinya. Dia tidak merasakan dirinya, dia lupa dirinya, karena dia berada di alam ketuhanan. Jadi semua gerak-geriknya itu berada di arena ketuhanan. Jadi Allah yang memperjalankan, Allah yang membicarakan, Allah yang menggerakkan dan sebagainya. Itu alamul lahut. Yang kebalikannya alamul nasut. Alamul lahut alam ketuhanan. Alamul nasut itu alam ciptaan. Kemudian wa mahalluha sirrus sir. Sir wa mahalluha sirrus sir. Jadi tempatnya ini sirrus sir. Di nafsul mutmainnah ada namanya sir. Jadi dari hati kemudian ke ruh. Ruh ini punya mata namanya sir. Itu sir. Yang lebih dalam dari sir namanya sirrus sir. Jadi itu marhalah. Jadi semakin dalam semakin tidak dikenal. Banyak orang tidak sampai ke sana, makanya dikatakan sir. Itu karena dia rahasia. Rahasia atau mata rahasia itu namanya sirrus sir. Itu lebih banyak lagi yang tidak sampai ke sana. Jadi sirrus sir ini itu di lubuk hati yang paling mendalam, yaitu di balik di sana. Jadi hati ini di dalam hati ada namanya ruh. Di dalam ruh ada namanya sir. Di dalam sir ada namanya sirrus sir. Itu. Jadi semakin dalam semakin tersembunyi dan sebagainya. Jadi ibaratnya gelas besar, di dalam gelas itu ada gelas. Di dalam gelas ada gelas, di dalam gelas ada lagi gelas. Jadi yang paling belakang di dalam ini tersembunyi karena tertutupi oleh banyak gelas. Dan jarang yang bisa sampai ke sana. Makanya dikatakan sir, rahasia.
Ada lagi di dalamnya itu namanya sirus sir. Itu sirus sir ini itulah yang berada di alamul lahut. Itu. Jadi alamul lahut, alam ketuhanan. Karena sirus sir ini tidak ada yang bisa menebaknya. Jadi kalau saja sir ini dikatakan yang berada di nafsul mutmainnah, tidak ada yang bisa mengetahuinya. Kalau orang berada di sana. Sampai para nabi, para malaikat tidak ada yang bisa tahu kenapa. Itu tasarrufat Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam hadis, kuntu sama'u allazi yasma'u bihi wa rijli allazi yamshi bihi. Jadi telinga aku dipakai mendengar, kakiku dipakai berjalan, kemudian mataku dipakai melihat dan seterusnya. Sehingga dia tidak merasakan apa-apa. Nah itu seperti yang kita sebutkan sebelumnya. Jadi seorang wali berjalan kemudian dipukul, dia tidak rasakan. Kenapa? Dia lupa dirinya. Dia lupa dirinya, dia berjalan dengan kaki Allah Subhanahu wa taala. Itu sir, bagaimana dengan sirus sir yang lebih dalam lagi ke sana. Makanya sirus sir ini dikatakan alamul lahut, yang dibawanya namanya alam hakikat Muhammadiyah. Kemudian wahaluha al-fana, lakin la bimakna al-lafz alladhi marra bayan. Jadi wahaluha al-fana, bukan fana seperti yang kita jelaskan pada marhalah sebelumnya. Jadi ada fana ada 3, ada fana sifat. Jadi fana sifat itu takhalli bi anir razail. Jadi semua sifat-sifat yang buruk kita tinggalkan. Kemudian kita mengamalkan kebaikan. Ternyata fana yakni meninggalkan semua sifat-sifat yang buruk. Kemudian al-baqa baka dengan sifat-sifat yang baik. Itu meninggalkan sifat yang buruk, kemudian melakukan sifat-sifat yang baik. Ini namanya, ini fana, ini baka. Fana yakni meninggalkan sifat-sifat yang buruk. Baka dia bersama sifat-sifat yang baik. Tapi itu sifat. Sifat. Kalau marhalah ini bukan lagi sifat. Sifat itu sudah berlalu. Tetapi dia itu zat. Itu dirinya. Fana dengan dirinya, dengan zatnya. Yakni dia tidak merasakan ada dirinya. Itu dia tidak melihat ada dirinya. Dia tidak merasakan. Kenapa dia khusyuk, tenggelam bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi marhalah ini marhalah fana zati. Zatnya ini yang fana, yakni fana, dia tidak mengingat zatnya. Bukan seperti yang dipahami oleh sebagian yang menempuh aliran yang tidak jelas. Dia ketika fana zat, jadi dirinya menyatu dengan Allah. Itu fana, bukan seperti itu. Ini tidak bisa diterima akal, tidak ada di dalam agama kita. Ini masalah lain. Kita tidak kenal dalam agama Islam. Mungkin di agama Hindu ada. Tapi fana zat, zat itu tidak ada. Itu tidak bisa diterima oleh akal kalau seorang anak akan menyatu menjadi orang tua menjadi satu. Kalau saya ini tidak bisa, bagaimana mungkin makhluk zatnya bisa menyatu dengan Khalik menjadi satu? Jadi yang dimaksud dengan fana zat, zatnya itu fana, yakni dia tidak mengingat dirinya. Itu tidak mengingat dirinya. Jadi orang yang pingsan saja dia tidak ingat dirinya. Terus wal farqu bainahuma anna dhalika halul mutawassit fi at-tariq. Jadi anna zalika isyarat kepada sebelumnya. Jadi pada yang pertama sebelumnya itu kondisi mutawassit, yakni hal mutawassit pertengahan, belum memasuki tingkat al-kamal, al-kamilah. Itu hal mutawassit dalam tarik. Karena masa pertengahan, makanya fana'nya itu namanya fana'us sifat, bukan fana'uz zat. Kemudian annahu zuhulul hawasi 'anil mahsusat. Jadi
Yang dimaksud dengan fana mutawasit yaitu zuhul lahwas anil mahsusat. Jadi panca indera ini itu dia tidak merasakan hal-hal yang bisa dilihat oleh panca indera. Kita punya mata, hawas, panca indera yang 5. Tetapi panca indera yang 5 ini tidak merasakan apa yang bisa dilihat oleh panca indera tersebut. Kalau kita dalam keadaan sadar, kita melihat apa saja benda bisa dilihat. Jadi di depan Anda ada orang, Anda bisa lihat. Kemudian ada suara, Anda bisa mendengar. Tetapi dalam fana ini, Anda tidak mendengar suara. Itu. Tidak mendengar suara, tetapi Anda merasakan diri Anda ada. Itu. Itu Anda berjalan, itu. Kemudian meraba dan sebagainya. Jadi panca indera yang 5 ini tidak bisa berfungsi, tidak bisa merasakan, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Tetapi Anda merasakan diri Anda ada. Itu namanya fana mutawasit atau fana sifat yang dialami oleh tingkatan mulhamah. Kemudian وهذا حال المشرفين على البقاء الذين هم في آخر السلوك. Jadi yang kemudian yang ini kita sekarang dalam panah ini adalah hal al-musyrifin ala al-baqa, mereka yang ingin memasuki alamul baqa. Alamul baqa, ini sudah mendekati ke alamul baqa. Jadi nafsu radia ini dia sudah betul alamul fana, tapi bukan fana yang pertama. Dia fana al-kamilah, tetapi masih awalul kumal, tingkat kesempurnaan yang masih awal-awal. Dia akan memasuki akhir kesempurnaan, itu akhir kumal. Akhir kumal ini wali tertinggi ini itu namanya alamul baqa di sana. Jadi alamul baqa, alamul fana. Itu. Tetapi fana di sini fana uzat, itu fana zat. Itu perbedaan antara fana awal dengan fana asani yang ada di sini. Yang pertama fana sifat, kalau ini fana zat. Kemudian والمراد به محو الصفات البشرية والتهيؤ للبقاء من غير أن يعقبه البقاء في الحال، لأن ذلك الفناء هو حق اليقين وهو بعد الفناء. Jadi yang mana itu awal murad bihi mahwu sifatil basyariyah wa tahayyu lil baqa min ghairi ayyaqubahu al baqa fil hal. Jadi meninggalkan semua sifat-sifat basyariyah, yaitu fanaul awal. Setelah itu at-tahayyu lil baqa, itu siap memenuhi dunia baqa. Itu dunia alamul baqa. Jadi dia di marhala pertengahan. Jadi al-fanaul awal sifat, meninggalkan semua sifat-sifat yang tidak baik, sifat-sifat basyariyah. Kemudian dia akan masuk ke alam baqa'uz zat. Tetapi baqa'uz zat ini belum sampai ke akhir yang namanya al-baqa. Dia akan memasuki alamul baqa, tapi belum masuk. Karena al-kamil ini ada 4 tingkatan. Jadi kamil pertama, nafsu al-kamilah itu yang pertama mutmainnah, terus radiyah, terus mardiyah, terus kamilah. Dari mutmainnah ini masih awal kesempurnaan. Juga ar-radiyah. Nanti akan di atasnya ada al-mardiyah. Jadi al-baqa ini meninggalkan sifat-sifat manusia, semua sifat-sifat basyariyah, sifat-sifat yang tidak baik. Kemudian dia akan masuk ke fana'uz zat. Dia tidak ingat dirinya. Kemudian setelah itu ada marhalah baqa. Dia belum masuk ke marhalatul baqa. Itu adalah tingkatan nafsu ar-radiyah. Karena masih hamba yang reda.
Kenapa belum masuk alamul baka? Karena masih dia yang reda. Radia ismu fa'il hamba atau salik yang reda. Oleh karena itu dia yang reda berarti belum masuk ke alamul baka. Kapan dia masuk ke alamul baka? Kalau sudah Allah yang reda. Itu perpindahan dari makam ke makam. Duna yaqubahu al-fana fil hal. Fana fil hal. Jadi marhalah nafsu radia ini marhalatul fana. Fana'uz zat. Jadi setelah melewati fana'uz sifat, meninggalkan semua sifat-sifat yang tidak baik, tetapi dia masih rasa kalau ada dirinya. Dia masih rasa dia berjalan, tetapi dia tidak mendengar suara. Itu fana'uz sifat. Kemudian masuk fana'uz zat. Dia bukan cuma tidak mendengarkan suara, tapi dia tidak merasa kalau dirinya ada. Itu dia tidak merasa kalau dirinya ada. Seperti orang kalau pingsan, dia tidak rasa dirinya ada, tetapi dia tidak mati. Itu kemana? Mungkin dia berada di alam yang lain. Itu. Kemudian, tetapi ini fana'uz zat, dia tidak merasa dirinya. Kenapa? Semua fasilitas dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dia berjalan dengan dirinya. Itu, tapi Allah yang memperjalankan, Allah yang menggerakkan semua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kuntu sama Allah yasmubihi. Dia yang reda, tetapi ini belum masuk ke alamul baka. Karena setelah baka, fana ada baka. Jadi alamul fana, alamul baka, dia berada di tengah. Dia berada di tengah. Yaitu fana'u zat. Dia siap-siap memasuki alamul baka. Kenapa? Karena radia di masjid dia yang reda. Nanti alamul baka ini kalau mardia Allah yang reda, itu masuk ke sifat berikutnya. Tanpa disusuli oleh al-baka fil hal. Jadi ada namanya baka fil hal. Itu. Jadi kita punya hal, kita punya makam. Kalau hal itu berubah-ubah. Ada orang masuk di baka sebentar, alamul baka sebentar, setelah itu hilang. Itu namanya hal. Ada orang masuk di alamul fana, fana sebentar, tapi setelah itu hilang. Itu namanya fana'u hal, bukan fana'ul makam. Itu ini kita berbicara tentang makam, fana al makam. Kalau makam itu tidak berubah. Begitu dia memasuki alam al fana, dia terus menerus. Yang terjadi peningkatan, bukan meninggalkan. Itu bedanya. Tetapi kalau hal, dia memasuki dunia al-fana sebentar kemudian pergi. Itu namanya hal. Sementara saja. Jadi perbedaan hal dengan makam, kalau hal sementara, kalau makam itu tidak berubah. Yang ada pada makam itu peningkatan saja. Peningkatan. Itu at-tarakib. Lianna dzalikal fana huwa haqqul yakin. Karena fana tersebut merupakan hakku al-yakin. Kita punya ilmu yakin, ada ainul yakin, ada haqqul yakin. Ilmu yakin sebatas ilmu pengetahuan. Itu. Anda di Indonesia ada namanya Jamiatul Azhar. Di Mesir ada namanya Sungai Nil. Jadi Universitas Al-Azhar, Anda ada ilmu, ada namanya Universitas Al-Azhar. Tapi itu sebatas ilmu saja. Itu namanya ilmu yakin. Anda yakin dengan ilmu Anda ada Jamiatul Azhar. Kenapa? Ada alumninya. Ada Pak Quraish Shihab. Dan sebagainya. Yang menunjukkan bahwasanya dia alumni Azhar. Berarti Anda punya ilmu, ada namanya Jamiatul Azhar. Itu ilmu, namanya ilmu yakin. Anda meyakini dengan ilmu Anda kalau ada Jamiatul Azhar. Allah takdirkan Anda berangkat ke Mesir. Setelah berangkat ke Mesir, di atas pesawat, Anda itu dibawa namanya Al-Azhar. Anda melihat dengan masih di pesawat. Atau sudah sampai di Mesir, tapi dari jauh Anda melihat. Itu namanya Ain al-Yakin. Bukan sebatas ilmu, tetapi sudah bendanya.
tetapi Anda masih dari jauh melihat, namanya ainul yakin. Jadi keyakinan bertambah. Setelah Anda sampai di rumah, Anda pergi ke Jamiatul Azhar. Sampai di Jamiatul Azhar, Anda melihat dengan mata kepala, dengan Anda sudah memegang, sudah berada di situ. Itu namanya hakul yakin. Itu Anda tidak akan ragu sama sekali. Itu namanya hakku al yakin. Juga yang berada di fana tingkatan kelima ini namanya hakul yakin. Itu Anda masuk identitas, Anda punya ilmu bahwasanya Allah ada dan meyakini semua itu sebatas ilmu. Itu sebatas ilmu. Tetapi ketika Anda naik dari derajat ke derajat sampai ke derajat makam ar-radiyah, itu Anda sudah sampai di hakul yakin. Itu bukan cuma sekedar teori saja, ada seperti ini dan sebagainya, tetapi Anda sudah melewati bahwasanya kuntu sama Allah yasma'u bihi, yang merupakan ainul yakin. Setelah itu masuk ke alam hakul yakin. Anda tidak pernah ragu sama sekali. Itu. Oleh karena itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan itu dari Mekah ke Madinah. Semua orang bingung. Bagaimana mungkin apa yang dikatakan Nabi bahwasanya dia diperjalankan semalam lailan dari Mekah ke Masjidil Aqsa, kemudian ke langit, kemudian turun, kemudian kembali ke rumah, kemudian tempatnya itu masih hangat. Ini berita apa semua ini? Sehingga orang kafir Quraisy, karena Abu Bakar Siddiq orang yang dipercaya, itu. Dia mengatakan, sahibuka, temanmu ini berkata begini-begini perjalanan seperti ini. Atau Siddiq, Anda percaya apa yang dikatakan? Apa kata Abu Bakar Siddiq? Ana usaddiqu ab'adu min dzalik. Lebih dari itu saya percaya. Kenapa? Itu sampai marhalah hakul yakin. Itu. Tidak ada keraguan sama sekali. Kenapa? Sudah ada ilmu, sudah dilihat, dan sudah berada di tempat. Apanya mau diragukan? Itu. Sama dengan Anda yang ada dari Indonesia sampai di Mesir. Apakah Anda ragu kalau Mesir ada atau tidak ada? Itu namanya hakul yakin. Jadi marhalah ini marhalah hakul yakin. Fadal. وارثها وهذه النفس عن الراضية ليس لها وارث لأن الوارث لا يكون إلا مع بقاء الأوصاف. Jadi marhalah sebelumnya semuanya punya warid. Yakni warid ada amalan, ada usaha, ada kerja, itu ada hasil. Kenapa ada amalan? Karena ada nafsu. Andai kata tidak ada nafsu, maka tidak ada hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hijab ini ada karena nafsu. Hijab menjadi nafsu. Ketika nafsu tidak ada, Anda tidak perlu wirid, tidak perlu apa. Tidak ada wirid, tidak ada pemasukan. Jadi ketika ada pemasukan, kalau ada hal-hal yang mau dihilangkan, Anda tidak punya uang, Anda pergi bekerja, Anda akan mendapat hasil kerja Anda tersebut karena tidak Anda membutuhkan uang. Tetapi ketika sifat basyariah sudah tidak ada, semua sudah fana, sudah melewati alamul fana ini, maka tidak ada lagi sifat-sifat basyariah. Yang ada adalah sifat-sifat Allah yang diberikan kepada hamba. Itu. Ya takhalluq bi akhlaqillah. Jadi siapa yang meninggalkan sifat takabur, Allah akan menggantikannya dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah tidak ada sifat basyariah. Ya ada semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifatul jamal. Jadi at-takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah karena dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala, itu sifat jamal, yaitu akhlak jamal. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Karim, Al-Wahhab, semuanya sifat jamal. Semua sifat-sifat ini yang dimiliki. Kenapa Allah yang memberikan? Itu. Berarti tidak ada lagi warid. Itu karena sifat basyariahnya sudah tidak ada. Fadal.
وقد زالت في هذا المقام الخامس وهذه الحالة لا تدرك إلا بالأذواق. Jadi setelah sifat basyariah tidak ada, maka tidak ada lagi hal-hal yang membuat dia untuk sombong, takabur dan sebagainya. Karena itu sifat-sifat basyariah. Karena sombong, takabur, dengki, iri hati, semua itu sifat-sifat basyariah. Ini sudah tidak ada. Semuanya sudah tidak ada. Yang ada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena sifat-sifat manusia sudah tidak ada, yang bisa kita ketahui dengan ilmu pengetahuan, dengan akal dan sebagainya sudah tidak ada. Yang ada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ini hanya bisa diketahui dengan zauq saja. Bisa diketahui dengan zauq. Itu. Jadi seperti banyak hal. Jadi mungkin Anda lahir di Mesir, besar di sini, dengan maklumat, di Indonesia ada namanya durian. Di Mesir mungkin susah kita dapat durian kalau ada. Anda ada ilmu dan yakin dan sebagainya, lihat di televisi ada durian dan sebagainya, mungkin Anda bisa pernah melihat dikirimkan, tapi Anda tidak pernah coba. Bagaimana Anda ingin merasakan yang namanya durian kalau Anda tidak pernah coba? Itu. Sama juga seperti ini. Yang berada di makam ini, makamul fana'uz zat, itu hanya bisa diketahui dengan zauq. Karena bisa diketahui dengan sirus sir. Itu. Sirus sir. Jadi bagaimanapun orang bercerita, Anda tidak akan paham. Kenapa? Anda tidak alami. Anda tidak rasakan. Itu hanya bisa diketahui dengan zauq. Oleh karena itu marhala sufiyah. Jadi orang yang masuk dalam tasawuf namanya mutasyabbi atau awam. Itu. Kemudian marhala mutawasit ini yang melewati alamul fana itu namanya mutasawwif. Di situ ada ilmu. Sudah ada ilmu. Kalau yang pertama ada iman. Terus yang kedua ada ilmu. Kemudian marhala ketiga sufiyah zauq. Itu marhalatul zauq. Jadi ada ilmu tidak dirasakan itu masih mutasawwif. Tetapi kalau sudah bisa merasakan itu sudah namanya sufi. Itu. Seperti yang di marhala kelima ini, nafsu radiyah. Nafsu radiyah dia rasakan dengan zauq, yaitu ketika berada di sirrus sir, yaitu alamul lahut. Kenapa alamul lahut ini hanya bisa dirasakan? Beda di bawahnya itu alam al-hakikat Muhammadiyah. Karena itu masih makhluk. Masih bisa disampaikan begini. Karena sama-sama makhluk. Itu. Apa yang Anda ketahui, Anda bisa cerita. Ada begini sebegini. Tapi ketika masuk alam ketuhanan, Anda tidak bisa bahasakan di sana. Hanya bisa dirasa saja. Itu. Hanya bisa dirasa. Kenapa Anda merasakan seperti ini, orang lain tidak merasakan? Karena belum sampai derajatnya ke sana. Tetapi ketika hanya alam makhluk, Anda sama-sama makhluk, Anda bercerita, Anda alami, dia juga alami. Anda bisa sampaikan. Itu dalam bentuk ilmu pengetahuan. Tetapi marhala ini marhala tu zauq. Fadal. وقد يمكن الكامل أن يفهمها للمريد المنتهي للكمال. Jadi ini bisa diketahui dengan zauq. Tidak bisa disampaikan atau dibahasakan. Tetapi murid yang akan mencapai derajat kesempurnaan itu seorang mursyid kamil bisa memahamkan, bisa menyampaikan. Karena kenapa? Murid yang masuk marhalatul kamilah tetapi belum tuntas, belum sempurna, itu dia akan merasakan sedikit demi sedikit. Syekh akan menyampaikan ada seperti ini dan sebagainya. Murid ini dia bisa pahami. Dia akan memahami
Itu kalau dia sudah memahami marhalatul kamal, yaitu mutmainnah, radiyah, mardiyah. Fadal. وصفات هذه النفس الزهد فيما سوى الله والإخلاص والورع والنسيان والرضا بما يقع في الوجود من غير اختلاج قلب. Jadi di sini marhala nafsu radiyah punya banyak sifat. Di antaranya itu az-zuhud fima siwallahi subhanahu wa ta'ala. Dia zuhud selain dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, semua yang ada cuma dua, Allah dengan selain Allah, namanya alam. Jadi zuhud selain kepada alam ini. Dia tidak butuh. Tidak ada yang ada di dalam hati kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Itu az-zuhud fima siwallahi subhanahu wa ta'ala. Itu bukan berarti zuhud di sini dia tidak punya harta, dia hidup miskin, tidak. Itu. Tapi zuhud ini hakikatnya tidak ada yang bisa masuk ke dalam hati kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang namanya alam ini, kullu ma siwallahi alam, tidak boleh masuk ke dalam hati. Jadi hanya Allah saja yang ada dalam hati, hanya kepada Allah bergantung. Kepada Allah meminta, kepada Allah kembali, kepada Allah mengadukan keluhan dan sebagainya. Itu namanya zuhud fima siwallahi subhanahu wa ta'ala. Itu bukan berarti tidak punya apa-apa, tidak demikian. Jadi si dia biasa Syashili, orang kaya, punya istana dan sebagainya. Sidi Maulana Nuruddin banyak kekayaan, itu banyak villa, rumah dan sebagainya, tetapi zuhud artinya tidak butuh selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala, bergantung kepada Allah, meminta kepada Allah, munajat kepada Allah, mengeluh kepada Allah. Yang ada di hati cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Itu hakikat daripada zuhud. Wal ikhlas, juga ikhlas. Wal wara wal nisyan, juga wara. Wal nisyan, jadi namanya marhala, ketika anda masuk dalam dunia tarekat dan mengamalkan wirid, itu marhala hal silih berganti. Kadang anda bersikir, anda merasa cerah dan sebagainya, datang ilmu dan sebagainya. Kemudian ada marhala anda mungkin sering lupa. Kenapa sering lupa? Karena itu bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang lain dilupakan. Itu. Yang lain dilupakan. Sehingga marhala ini, marhala tunisian, dia banyak lupa. Itu. Kenapa? Hatinya bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lagi berhubungan butuh kepada makhluk. Itu. Tapi itu marhala. Itu marhala. Warida bima yakau fil wujud min ghairi ikhtilaji qalb. Jadi dia reda apa yang ada di alam ini tanpa ada keraguan atau berdebar di dalam jantung, dalam hati. Jadi betul-betul keyakinan 100%. Mungkin anda yakin, anda percaya, tetapi masih ada sedikit debar-debar di dalam hati. Tapi ini tidak ada lagi. Tidak ada keraguan, tidak ada sedikit berdebar di dalam hati untuk menunjukkan bahwa keyakinannya itu 99%, tidak. Keyakinannya 100%. Kemudian wala tuwajjihu li daf'i makruhin wala i'tiradin aslan. Jadi la tawajjuh li daf'i makruhin. Jadi ada makruh, yakni hal-hal yang tidak disenangi. Ada corona, ada krisis, ada peperangan. Itu sesuatu yang kita semua tidak senangi, itu makruh. Tetapi mereka tidak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghindari hal seperti ini. Itu. Dia rela dengan semua yang terjadi, dia rela. Ada peperangan, sudah terjadi peperangan, kita rela, Allah yang menghendaki. Bukan berarti anda, ya Allah hentikan peperangan dan sebagainya. Itu.
Dia tidak ada tawahaju untuk menghindari apa yang terjadi atau semuanya makruh. Tidak dia terima. Semua yang terjadi di alam ini itulah yang terbaik. Dia paham seperti itu karena kehendak Allah. Baik atau buruk, Anda sedang atau tidak senang, itu semuanya diterima. Tidak ada iktiraf dan tidak ada mengatakan, ya Allah jangan begini, jangan begini. Karena itu marhalanya. Itu marhala nafsu radia. Dia reda dengan semua gerak-gerik semua yang terjadi di alam ini. Wala i'tirada aslan. Juga tidak ada i'tirad. Ada corona, dia tidak mau i'tirad. Kenapa ada corona? Kenapa ada seperti begini? Tidak ada i'tirad. Selama hal itu sudah terjadi, dia terima. Itu. Karena kenapa? Kehendak Allah, Allah yang menghendaki. Itu. Selama Allah yang menghendaki, itu yang terbaik. Itu. Kemudian وذلك لأنه مستغرق في شهود الجمال المطلق. Rahasianya adalah lianna mustagrikun fi syuhuli al-jamali mutlak. Karena dia tenggelam asyik ke dalam al-jamal mutlak, yaitu sifat-sifat jamalnya Allah Subhanahu wa taala. Al-mutlak yang tanpa batas. Jadi orang yang tenggelam dalam harta kekayaan, dia lupa segala-galanya. Itu. Dia punya miliuner, banyak hartanya dan sebagainya. Dia lupa orang miskin dan sebagainya. Tapi ini dia tenggelam dalam sifat-sifat jabalnya Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jika Anda melihat orang yang gagah, Anda mungkin terpesona melihat orang gagah tersebut dan melupakan yang lain. Juga melihat perempuan cantik lewat, Anda melupakan yang lain dan terpesona pada perempuan tersebut. Tetapi ketika Anda tenggelam menyaksikan keindahan Allah Subhanahu yang tanpa batas, Anda lupa yang lain. Itu. Apalah artinya alam ini dibanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu mempunyai sifat keindahan yang tanpa batas. Oleh karena itu dia tenggelam ke sana. Itu sebabnya kenapa marhala ini nisyan. Dia lupa karena dia tenggelam ke sana. Alam keindahan itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ولا تحجبه هذه الحالة عن الإرشاد والنصيحة للخلق وأمرهم ونهيهم ولا يسمع أحد كلامه إلا وينتفع به. Jadi tetapi marhala ini tidak membuat dia, tidak menghalangi dia atau tidak menjadi hijab meskipun dia lupa terus tenggelam dalam keindahan Allah Subhanahu wa taala, tidak menghalangi dia untuk tetap memberikan nasihat, mengajar dan sebagainya. Karena siapa saja yang mendengarkan petua, nasihat atau perkataannya, itu akan mengambil faedah. Kenapa? Bukan dari dirinya, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan dari dirinya. Jadi kullu makana billahi fahuwa bakin. Semua yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala akan kekal. Wa yantafu binnas. Dan akan bermanfaat bagi manusia. Fadal. Kullu dzalika wa qalbuhu mashghulun bi 'alamil lahuti wa sirris sir. Jadi meskipun dia mengajar, memberikan nasihat dan sebagainya, tetapi hatinya masghul bi 'alamil lahut. Dia di alam ketuhanan. Kenapa? Semua yang dilihat itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Secara hissi, apa yang dipandang oleh mata, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hati hanya Allah Subhanahu wa taala disaksikan. Bagaimana orang seperti ini tidak bermanfaat perkataannya.
Orang tidak pernah bosan-bosan mendengarkan perkataannya karena itu keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuntu sama Allah yasma'u bihi wa lisannya allazi yatakallamu bihi. Jadi pada dasarnya bukan dari dia tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Fadhal. وصاحب هذا المقام غريق في بحر الأدب مع الله لا ترد دعوته. Jadi orang yang sampai marhala nafsu radia, dia yang rida kepada Allah Subhanahu wa taala, itu garikum fi bahri adab ma Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berpakaian, dia minum, dia tidur. Karena segala-galanya dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Sama saya seorang santri, kalau saya dia berjalan 24 jam bersama dengan syekhnya, kepala sekolah, maka dia akan beradab. Tetapi kalau syekhnya tidak ada, tidak beradab lagi. Tapi marhala seperti ini, karena dia melihat Allah Subhanahu wa taala 24 jam, semuanya adab. Mau minum, beradab. Mau makan, mau berpakaian, mau berjalan, mau berbicara, semuanya adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang keluar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan lagi dari sifat-sifat basyariah. Sifat basyariahnya sudah tidak ada. Beda dengan kita kadang berbicara dan sebagainya, karena masih ada sifat-sifat basyariah. Terkadang masih ada sombong, masih ada iri, masih ada syuhra dan sebagainya. Itu sifat basyariah masih ada. Selama masih ada sifat basyariah, maka terkadang kita terpelintir. Itu kadang tidak sadari diri kita melakukan sifat-sifat basyariah. Tapi kalau sudah berada di alamul lahut atau sirrus sir, semuanya adab. Itu adab kepada Allah Subhanahu wa taala. La turadu da'watuhu. Jadi dakwanya tidak tertolak. Kenapa? Karena dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahasianya kenapa dia beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, tenggelam dalam jamalul mutlak, kemudian dakwanya tidak tertolak, diterima, karena bukan dia, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu rahasianya kenapa tidak ada lagi sifat-sifat basyariahnya, tidak ada lagi sifat-sifat kemanusiaannya, semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian والحق أن صاحب هذا المقام ليس له ركون إلى ما سوى الله. Jadi yang berada di makam ini pada dasarnya laisa lahu rukun ila ma siwa Allah Subhanahu wa taala. Jadi khalas selama tidak ada sifat-sifat manusia, dia tidak lagi untuk kembali kepada makhluk. Dia mengeluh bukan kepada siapa, tapi mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah, rela kepada Allah, ikhlas kepada Allah, semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dilakukan. Karena kenapa? Itu sirrus sir. Sirrus sir ini tidak bisa diganggu oleh syaitan, wala iblis, wala malaikat, wala nabi. Tidak ada yang bisa mengetahuinya dan tidak bisa diganggu oleh syaitan. Itu. Syaitan tidak bisa tahu dan sebagainya. Itu karena sirrus sir. Jadi marhala ini semua ilallahi wa minallahi wa billahi wa alallahi wa ma'allahi wa fillahi. Itu. Semuanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian فمتى رأيت نفسك تركن لغيره فاعلم أنك لست من أصحاب هذا المقام لأن صاحبه أشرف على سلطنة الباطن التي جميع الظواهر تحت قهرها. Jadi kita bisa menakar diri kita
kalau kita tidak seperti ini, artinya tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, semua aktivitas gerak-gerik masih ada, kadang-kala masih bergantung kepada makhluk, masih mengeluh kepada makhluk dan sebagainya, berarti kita belum sampai ke makam ini. Itu. Yang sampai ke makam ini, halas sudah tidak ada lagi kebergantungan kepada makhluk, tidak mengeluh kepada makhluk, tidak meminta, semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa? Lianna sahibahu asyraf ala sultanatil batin al tajamiu zawahir tahta kahri. Karena yang berada makam ini sudah mendekati, sudah mau masuk pada kekuasaan batin. Kekuasaan batin inilah yang akan mengendalikan semua aktivitas zahir. Jadi aktivitas zahir ini dikendalikan oleh batin. Jadi anggota tubuh tidak mampu melakukan sesuatu kalau tidak ada komando dari dalam. Cuma komando ini kalau kita masih amarah, berarti yang mengomando itu adalah nafsul amarah. Kalau kita mulhamah juga al-amarah yang menjadi komando di sana. Kemudian hati yang menjadi komando di sana. Tetapi hati kadang baik, kadang tidak. Itu. Kalau naik derajatnya mulhamah itu ruh yang menjadi komando. Ruh juga punya kekurangan. Ruh ini masih suka syuhra, masih suka jabatan. Betul ruh itu condong ke akhirat, kepada kebaikan, nafsu condong kepada keburukan. Tetapi ruh ini masih ada kekurangannya. Kenapa? Dia masih level manusia. Ruh ke manusia. Itu. Masih rangkaian manusia. Masih suka dipuji, masih suka syuhra, masyhur, masih mau jabatan, dan sebab itu kekurangannya ruh. Tetapi kemudian setelah itu masuk marhalah al-haqiqah Muhammadiyah. Hakikat Muhammadiyah juga makhluk. Itu juga makhluk, itu alamus sir. Tetapi alamul lahut itu bukan lagi makhluk. Itu alam ketuhanan. Jadi semua di bawah komando atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ذكرها واشتغل وأنت في هذا المقام بالاسم الخامس وهو يا قيوم فأكثر منه فيزول فناؤك. Jadi yang marhalah ke-5 ini, jadi ini ada kesalahan urutan, kesalahan cetak, itu bukan hayyun, tapi itu qayyum. Qayyum seperti yang kita jelaskan sebelumnya, qayyum. Jadi Anda dalam marhalah ini ya qayyum atau al-qayyum atau qayyum, bisa dengan ma'rifah al-qayyum atau nakira qayyum atau harfu nida ya qayyum. Jadi itu kalau wirid malam itu dengan jumlah. Tetapi selain kalau siang tanpa jumlah, tanpa hitungan. Anda ada waktu ya qayyum, qayyum, al-qayyum, dan seterusnya. Kalau malam dengan jumlah tertentu. Kemudian wa yahsulu lakal baqa'u bil hayy bil qayyum. Wa yahsulu lakal baqa'u bil qayyum fa tadkhulu fil maqam as-salis. Jadi yahsulu lakal baqa bil qayyum fa tadkhulu fi al maqam as-salis. Dengan qayyum ini yang akan mengantar Anda ke alamul baqa. Itu dengan qayyum. Qayyum ini. Jadi qayyum ini Anda akan masuk ke alamul baqa. Itu. Jadi banyak bersikir dengan qayyum. Itu. Kapan dan di mana saja.
وتترقى من الوقوف على الباب إلى منازل الأحباب. Jadi di sini tatarakka dia al-wukuf alal bab. Jadi ada namanya al-wukuf alal bab. Jadi di alam al-qayyum ini al-wukuf alal bab. Jadi Anda menuju istana presiden, Anda di sana. Orang sebelum mendekat ke istana presiden banyak periksa, banyak di luar. Anda kalau tidak ada tawassul atau tidak dikenal, mungkin Anda dari jauh Anda sudah dicekal. Itu tidak boleh mendekat, ini arena terlarang. Itu Anda siapa? Mau ketemu presiden, Anda pergi sana, disuruh pulang. Tetapi kalau Anda membawa surat atau ada tanda pengenal atau Anda dikenal, yang mau datang ini gubernur, tentu orang tahu gubernur, itu dipersilakan masuk. Sampai di depan pintu, pintu belum dibuka, pintu istana belum dibuka, tapi melewati beberapa fase, beberapa pemeriksaan. Depan pintu al-wukuf alal bab, tetapi belum masuk ke di dalam. Jadi al-wukuf alal bab ini masih sampai di situ, qayyum. Kalau sudah masuk ke dalam istana, pintu terbuka masuk ke dalam istana, itu masuk dalam arena ahbab. Itu sudah masuk ke dalam istana. Jadi coba perhatikan. Jadi al-maqamul khamis ini itu masih lingkungan manusia. Kenapa? Dia yang reda. Dia masih depan pintu. Masih depan pintu al-wukuf alal bab. Jadi katakan as-salatu tuwassiluka ila nafsit tariq. Salat itu mengantar Anda setengah jalan Anda mau berjalan dari rumah ke istana. Salat ini mengantar sampai tengah jalan. Itu. Wasabr yuwassiluka ala amabil bab. Itu sabar ini mengantar Anda ke depan pintu. Itu. Wasadaka yuwassiluka ala hadratil muluk. Itu. Sedekah ini mengantar Anda sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi marhala kelima ini masih marhala makhluk, karena raja masih dia yang reda. Masih dia wukuf al-bab. Dia akan masuk ke manazil ahbab. Kalau dia masuk ke manazil ahbab, dia cintai. Tapi belum masuk ke istana presiden, masih depan pintu. Pintu belum terbuka. Tapi sudah lumayan orang kalau sudah bisa sampai depan pintu istana, berarti hebat sekali. Itu sudah melewati beberapa pemeriksaan. Kemudian وبكت بالقيوم واتصفت بالصفات الكاملة. Jadi bakat bil qayyum, yaitu dengan qayyum ini akan mengantar dia ke alamul baqa. Wa tusifat bisifatil kamilah, juga dia disifati dengan sifat-sifat al-kamilah. Itu dengan sifat-sifat kamilah. Wa huwa makna kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi wa basaruhu alladhi yubsiru bi al-mu'abbar anhu qurbun nawafil. Jadi marhala ini dengan qayyum akan mengantarkan Anda ke alamul baqa. Itu. Jadi qayyum ini itu akan meninggalkan Anda yang radi akan menuju ke Allah Subhanahu wa taala al-mardiyah. Itu bukan lagi Allah yang jadi bukan cuma Anda yang reda, tapi Allah Subhanahu wa taala yang reda. Yang akan memasuki manazilul ahbab. Manazilul ahbab. Jadi Anda yang dicintai di sana. Itu sudah masuk ke dalam istana presiden. Itu. Anda kalau mampu masuk ke dalam istana presiden, Anda termasuk ahbab. Itu punya makam yang sangat tinggi.
Jadi kuntu sama Allah yasma'u bihi itu sifatul kamal. Jadi sifat-sifatul kamal itu kuntu sama Allah yasma'u bihi basara Allah yabsuru bihi wa rijluhu allati yamshi bihi. Jadi itulah dia yang sempurna. Kenapa? Dia meminjam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Makanya dia juga sempurna. Itu. Dia sempurna itu dilihat dari segi basyariah sebagai manusia. Jadi tidak bisa kita menolak perkataan sufi atau ada anggapan mengatakan bahwa orang-orang tasawuf, orang sufi itu mengetahui yang gaib apa dan sebagainya. Tidak. La ya'muru ghaibu illallah. Hanya saja Allah yang memberitahukan. Itu. La ya'muru ghaibu illallah subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana dengan sufi, dia tahu di sini ada terjadi sana sebenarnya? Enggak. Dia itu kuntu sama Allah yasma'u wa basara Allah yubsiru bihi. Itu penglihatannya Allah dipakai melihat. Bagaimana dia tidak bisa melihat? Itu. Jadi ibaratnya kalau Nabi kan dapat wahyu. Itu dapat diinformasikan. Yang pada dasarnya tidak ada la ya'muru ghaibu illallah subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah punya pilihan. Dia beritahukan, berarti dia tahu. Tapi pada dasarnya tidak ada yang mengetahui kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang wali kalau sudah sampai marhala ini, kuntu sama Allah yasma'u bihi. Pendengarannya Allah dipakai mendengar, bukan pendengar basyariah yang dipakai mendengar. Tetapi Allah yang memperdengarkan dia. Itu. Allah yang memperlihatkan dia. Makanya dia lihat. Allah yang memberitahukan dia. Makanya dia mengetahui. Bukan disebabkan kepada dirinya, kepada basyariahnya. Sifat-sifat basyariah sudah tidak ada. Jadi ini tidak ada masalah. Kemudian فائدة واعلم أن من الأسماء أسماء يقال لها فروع وهي الوهاب الفتاح الواحد الأحد الصمد فاشتغل وأنت في هذا المقام باسم الفتاح أو باسم الوهاب مع الخامس وهو الحي القيوم وهو القيوم يسهل عليك الانتقال إلى المقام الثالث الذي أنت إليه في غاية الاحتياج ولكن هذا بأمر الشيخ والله الموفق. Jadi kita punya asmaul usul sab'ah dengan asmaul furu' as-sittah. Ya asmaul usul as-sab'ah la ilaha illallah Allahu hayyun qayyum hakun qahar. Itu usul sab'ah. Ia merupakan tingkatan nafsu, yaitu 7 nafsu, 7 juga bacaan yang dipakai dalam berpindah dari nafsu 1 ke 2 ke 3, ini namanya usul. Yang akan memindahkan Anda dari satu nafsu ke nafsu yang lain sampai ke nafsu yang ke-7. Ada furu', ada furu'. Furu' ini yang jika Anda mempunyai kekurangan dalam 7 ini, Anda akan ditopan, diperkuat atau dilengkapi dengan furu' ini. Ibaratnya syarat wajib. Ada syarat wajib. Terkadang kita lalai dalam syarat wajib, kurang khusyuk dan sebagainya. Oleh karena itu ada sunnah-sunnah. Sunnah ini akan menyempurnakan kekurangan atau kelalaian dalam mengerjakan salat wajib. Jadi furu' ini ada 6. Jadi ada Wahid, Al-Aziz, Al-Wahhab, Al-Fattah, Al-Basit, itu. Jadi ketika kita sampai di marhala nafsu radiyah tingkatan kelima, kita juga membaca Ya Fattah atau Ya Wahhab atau Al-Fattah, Al-Fattah, Al-Wahhab, Al-Wahhab. Atau Ya Fattah, Ya Wahhab. Selingan. Jadi kalau malam kita membaca Al-Qayyum, kemudian terlepas itu siang juga kita membaca Qayyum, kemudian kita selingi dengan Ya Fattah atau Ya
Al-Wahhab atau Al-Fattah Al-Wahhab untuk berpindah dari makam kelima, tingkatan kelima ke tingkatan yang keenam, iaitu nafsu al-mardiyah. Tetapi ini dengan petunjuk atau arahan dari syekh. Itu. Karena kita senantiasa membutuhkan mursyid yang lebih mengetahui tentang nafsu atau hal-hal yang ada di sana. Jadi itu marhala nafsu radiyah. Jadi nafsu radiyah berikutnya kita akan memasuki nafsu mardiyah dan nafsu al-kamilah. Itu. Jadi begitu semua isim, semua marhala. Kita berzikir waktu malam, di waktu siang juga kita baca. Tetapi kalau malam dengan hitungan, kalau siang tanpa hitungan. Tamam.